Kalau di istilah gue tuh, eee, punya duit, dia punya kuasa, Iya, gitu kan. pasti. Terus ternyata hobi pesta, gitu. Ya, Terus ternyata lambat. dia punya 2 pesta tuh yang ngetop kan, ada White Party sama Freak Off. Ya, Nah, freak off. temanya itu sebenarnya tema besar gitu, Iya. tapi rincian-rinciannya bikin orang terbelalak, misalnya gitu kan. Kalau buat gue pribadi gitu, gila ini orang seliar apa sih gitu, sesadis apa sih, Iya. se-freak Iya, iya, apa iya, sih iya. gitu loh. Halo semuanya, apa kabar? Nah, kalau biasanya kan ngomong, halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian keadaan sehat ya. Nah, kali ini mungkin konten yang mendadak dan konten yang tidak di-prepare dengan sempurna karena tiba-tiba nih ada seseorang yang hari Sabtu nih tiba-tiba ngontak gue di WA kayak, mau buat konten konspirasi nggak nih yang lagi besar-besaran nih? Gue mikir, oh, well, kayak seru juga dan gue belum pernah buat ini. Jadi kalau selama nanti kalian nonton gue jelek ataupun pembahasan gue kurang, sorry aja karena ini the first time gue buat hal-hal seperti ini. So, siapa lagi kalau bukan orang yang bener konspiratif banget, yang orang-orang yang pasti yang ngerti banget tentang kasus ini, siapa lagi kalau bukan Muammar MK. Yeay, seseorang yang lagi hijrah. Ini lagi mau bahas konspirasi, tapi tiba-tiba hijrah. Enggak, gue mau nanya, lu hijrah itu apa yang bikin lu hijrah? Hijrah dari mikirin yang serius-serius jadi mikirin yang nggak serius-serius gitu. Tapi sebenarnya Hijrah secara mana ini aja, mana kata aja. iya sih. Nah, enggak. Jadi dibalik ini semua kita ketawa-tawa mulu tahu nggak ada yang serius-seriusnya. Nggak, otak kita PA memang sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat TPS, lihat apa serius banget, sebenarnya nggak juga, otak kita PA juga sebenarnya. Nah, Bang, kali ini kita akan ngebahas yang lu yang ngasih ide gue juga kan waktu itu bahwa Sabtu kemarin, lu mau bahas sesuatu yang lagi viral banget nggak? Bahkan mungkin datangnya dari negara Amerika gitu ya, PDD gitu ya, yang dimana beritanya kan ini saat ini lagi besar banget dan ini bukan di Amerika aja tapi sedunia juga tahu tentang berita ini. So mungkin start of pembahasannya adalah what do you think tentang PDD dulu deh. Nanti bisa kita elaborasikan. PDD awalnya ya sama lah, dengar tahu lagunya, tahu orangnya yang pasti, terus tahu lagunya walaupun nggak hafal ya, tapi tahu lah gitu. Terus kita pikir ya tadi potret dia adalah ya baik-baik tanda kutip gitu loh. Kita nggak pernah mikir sejauh itu gitu loh. Makanya misalnya ketika ada yang sebelumnya udah berapa kali kan dia dilaporin kan gitu, tapi selalu lolos dan kita pikir memang kayaknya kayaknya beneran ini memang sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Tapi ternyata begitu kemarin siapa sih yang laporin si Casey mantannya gitu ya kan. Nah, salah satunya Casey lah gitu. Casey siapa nggak salah dan namanya? Nanti dikasih di catatan. Lagi. Gue salah nanya Dana kalau masalah nama orang, gue juga orang hafal nama orang. Pokoknya Casey lah. Si Casey si lucu itu. Oke. Nah itu kemudian pelan-pelan kebongkar kan. Ternyata apalagi ada bukti yang muncul dan sebagainya. Oh ternyata semakin kesini kok makin besar ini ya gitu. Ternyata, waduh, kalau dalam istilah gue itu, waduh, ini menarik gitu buat gue karena memang ini sebenarnya PDD ini siapa sih gitu kan gitu. Iya. Karena secara kalau kita masuk ke terminologi orang yang sering sebut bahkan generasi Gen Z itu, lu hedon lu misalnya gitu kan, itu sebenarnya sebutan yang kalau kita dalemin kan hedon tuh apa sih gitu. Nah PDD tuh ada di situ semua tuh. Tapi ada plus-plusnya tuh karena PDD nggak cuma hedon doang tapi ada plusnya gitu, sakit gitu. Nah akhirnya memang ada beberapa fakta, tapi juga banyak faktanya pun kayaknya lebih sedikit dibandingkan konspirasinya. Nah, salah satu faktanya adalah dia sering membuat sebuah party di kayak itu di rumahnya sendiri atau di rumahnya ya. Yang harganya 921 miliar itu. Hampir 1 T rumah, gila ya. Itu rumah apa mau bikin apa itu? Tapi kalau kita ngomongin tentang party, kalau ya tadi sebelum di kamera kita ngomongin bahwa ya kemungkinan besar kayak dia party setiap hari, ya no wonder sih duitnya dia kalau dilihat
penghasilannya di waktu itu kita sempat kita lihat Google ya atau di mana ya YouTube menjelaskan penghasilannya dia ya no wonder sih. Nah, tetapi kan si Party inilah yang akhirnya menjadi kasus akhirnya sekarang. Ya, jadi Yang- pintu membuka. Ya. Ya, yang akhirnya katanya sampai ada yang nemuin kayak pelumas, baby oil dan something dan sebagainya dan bisa dikatakan banyak pesta seks lah di sana. Nah, Ya. what do you think? Justru ini yang menarik gitu karena kenapa tadi misalnya gue sebut ini orang hedon banget gitu karena kalau di istilah gue tuh punya duit, dia punya kuasa Ya, gitu kan. pasti. Terus ternyata hobi pesta gitu. Ya, Terus ternyata lambat. dari dia punya 2 pesta tuh yang ngetop kan, ada White Party sama Freak Off. Ya, Nah, temanya itu sebenarnya tema besar gitu. Iya. Tapi rincian-rinciannya bikin orang terbelalak misalnya gitu kan, bahwa misalnya kalau di White Party itu lebih ke yang sifatnya memang buat ini ya, buat image gitu, bahwa orang pakai baju Iya. putih dan semua orang. Tapi yang itu yang di luar kan memang seru-seru aja gitu. ya memang. Tapi begitu masuk ke dalam gitu kan. Underground-nya. Nah, ada yang namanya freak off tuh partinya Ya. yang dibikin setiap ya kalau di itu sih setiap tahun. Dan free off itu yang akhirnya menjadi masalah sekarang. Jadi masalah karena memang paling nggak ada satu misalnya kekerasan, pelecehan seksual, terus perdagangan seks, narkoba, eksploitasi seks anak di bawah umur. Nah, bayangin nggak udah lengkap banget tuh di semuanya ada di sana gitu. Dan apa namanya? Kalau ini mau dibilang konspirasi sih nggak apa-apa juga. Ya. Tapi kemudian kan bukti-bukti yang muncul kan mulai ini nih, mulai berdatangan nih. Ya. Yang menjadi korban aja sudah mulai muncul, mulai jadi nggak cuma Casey lah. Akhirnya Bukan tahun ini aja kan, tahun-tahun yang berapa tahun yang lalu juga udah mulai banyak. iya, tapi sekarang dia speak up lagi kan. nyanyi kan. Ya setelah Casey-nya berhasil mendapat perhatian, akhirnya didukung oleh banyak orang. Sekarang udah ada sampai hari ini mungkin udah berapa tuh? 285 lebih yang udah mulai speak up, memberanikan diri untuk kemudian lapor gitu kan gitu. Nah, Yang diambil kalau nggak salah, yang diambil kalau nggak salah akhirnya sama apa sih lawyer ya 120. Satu lawyernya Iya, akhirnya ngambil 120 yang sekiranya mungkin bisa dikatakan yang real lah ya. ya. Ya itu yang membuat itu kan makin membuat gini kan, kalau buat gue pribadi gitu, gila ini orang seliar apa sih gitu, sesadis apa sih, Iya. se-freak Iya, apa iya, sih iya. gitu loh. Sampai hampir semua gitu loh, hampir semua dalam tanda kutip kejahatan tuh kayaknya ada semua di situ gitu. Iya. Sekarang kalau dihitung-hitung udah 3.000 kasus misalnya. 3.000 kasus nggak tahu itu mungkin rincian kali ya, tapi kalau buat gue pribadi ini mungkin menjadi apa ya? Menjadi rekor gitu ya. Potret rekor bagaimana PDD itu mewakili penganut hedonisme pesakitan. Wow, kalau gua gitu. Semua ada. Kalau hedonisme itu kan istilah untuk orang yang pokoknya untuk alasan kesenangan dan kepuasan itu doang hidupnya gitu. Ya. Dan bahkan dengan menghalalkan cara kan gitu. Ya PDD lengkap tuh. Iya. Nah, dan yang paling mirisnya lagi adalah anak-anak di bawah umur yang salah satu mungkin boleh dikatain korban kali ya, atau ini. Masih korban kan. Kalau kita baca rentannya tuh malah itu yang jadi miris kan. Kalau ngomong misalnya ada korban yang sampai umurnya 9 tahun. Ya. Terus 9 tahun sih parah. 14, 15 itu kan udah underage banget. Artinya Ya. apalagi kalau kemudian memang benar terbukti gitu bahwa di dalamnya itu ada perdagangan seks. Oh, itu sih bahaya. Maksudnya perdagangan seks itu kan demi... Bukan itu udah pasti nggak sih? Perdagangan seks udah pasti nggak sih? Kira-kira soalnya arahnya udah ke situ tuh. Iya, tapi kan butuh bukti. Iya, karena kan misalnya kalau ada yang ngaku kan pasti misalnya perdagangan seks bentuknya bisa jadi kan misalnya alasan misalnya tuker ini gue kasih lo misalnya anak umur 9 tahun nih gitu. Tapi lu bayar sekian ya untuk apa gitu misalnya gitu kan ada seperti itu. Nah, sebenarnya yang menarik itu adalah
apa namanya? Ketika nanti kita ini Bram, kita bawa kasus PDD itu misalnya dengan perilaku atau gaya hidup di orang Indonesia. Ya, Kayak itu apa menarik gitu sih. seru Tapi tuh ntar tuh. ya, tapi sebelum itu bahwa si PDD ini pun juga menariknya, dan sebenarnya mungkin di berita udah banyak ya. Ya. Memang di tahun-tahun berapa itu kan juga memang dia juga udah bermasalah banyak orang. Heeh. Ya kan, sampai ini konspirasi kan sampai yang kayak di label musik mana lah, Oh sampai iya, yang benar. saingannya sampai katanya ada yang dibunuh lah atau yang apa. Nah, Oh ya, konspirasi itu ya, itu juga menarik tuh, konspirasi bagaimana kemudian tiba-tiba ada penyanyi itu udah rame di ini ya, Alia tiba-tiba yang lagi di atas bintangnya lagi di atas, kemudian tiba-tiba meninggal kecelakaan pesawat. Terus tiba-tiba ada Tupac, terus kemudian sekarang dirame lagi soalnya tiba-tiba muncul Michael Jackson kan sempat ada konspirasi juga, katanya ada urusan dengan apa di ini apa sama dia atau gimana gitu. Ya, Katanya itu yang menarik. Gitu ya. Tapi menurut gue sih agak-agak Justin Bieber juga masuk di dalamnya ya. gitu-gitu. Nah, ini kemudian kan menjadi menarik kalau kemudian benar nanti terbukti misalnya juga bagaimana kemudian para public figure ini punya hubungan gitu ya. Kita nggak tahu hubungannya bentuknya apa ya. Karena memang di party itu kan muncul kan nama-nama besar gitu, artis Hollywood gitu. Ada Beyonce lah, ada Jay-Z lah, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu kalau nanti karena ini kita belum tahu endingnya ya, pasti ini bakal lama karena semua masih proses gitu. Kalau memang benar-benar nanti misalnya terbukti ada konspirasi antara PDD dengan beberapa artis besar Hollywood ini, waduh, itu industri bakal kayak apa ya? Betapa menyeramkannya industri hiburan itu. Iya bener loh. Iya, memang bener. Nah, tapi menurutmu Bang, konspirasi apa yang menurut your perception aja ya, yang paling sudah jelas banget atau mungkin di kacamatamu yang udah mungkin yang kayak udah fucked up nih konspirasinya ini. Ya sebenarnya kalau kasus yang paling gampang tuh misalnya gini lah, kalau di industri musik misalnya ya, kan kita juga tahu lah. The dark side industri. Iya, misalnya ada orang yang dijanjiin sama produser untuk dibuatin album apa semua, tapi ditidurin misalnya gitu. Kan udah biasa tuh di sini tuh. Ya ada di sini udah biasa. Atau kalau itu urusannya misalnya soal kasur misalnya, urusan ranjang. Tapi ada juga soal material kan, ada yang sudah store sekian miliar, tapi albumnya nggak jadi-jadi. Itu juga ada gitu kan. Gitu. Di Indonesia pun juga. Itu di Indonesia kisah maksudnya. Ya, itu kalau gue kan nggak tahu kan kalau di sana kayak apa kan realnya. Kalau gue tahu di beberapa, karena memang itu beritanya juga udah beberapa kali jadi santapan media kan gitu. Dari beberapa obrolan gue juga misalnya dengan beberapa orang yang punya story yang miris juga adalah yaitu udah sedemikian keluar modal, udah keluar materi, udah sampai merelakan harga diri gitu, nggak ada harganya lagi. Nah ini tapi yang bikin gue jadi bertanya-tanya juga kan bulan depan nggak usah pemilihan presiden US ya, Amerika ya. Nah ini menurut gue jadi, gue nggak tahu ini konspirasi kah atau memang ini didesain seperti itu kah? Tapi yang ini kalau kita pakai logika ya, akal sehat ya, kasusnya PDD naik dan ini presiden juga lagi naik juga nih, jadi kayak ketemu di tengah-tengah gitu. Dan mungkin nggak sih hal ini bisa menjadi, walaupun belum bisa jadi konspirasi ataupun bisa jadi benar ya, maksudnya mungkin juga nggak sih terjadi bahwa memang kasusnya ini memang udah ada beneran ya, gue nggak bilang itu fake ya, tapi itu udah ada beneran. Nah tapi ibaratnya kayak lu ngumpulin file banyak, nah bagian nanti ada bagian event yang penting di satu negara itu, disebarlah filenya itu. Mungkin nggak sih seperti itu? Ya kalau konspirasi kan kemungkinan 1000 kemungkinan bisa terjadi. Artinya gini, kalau misalnya ini kaitannya sama konspirasi politik di Amerika gitu misalnya. Ini tebak buah manggis ya. Ini analisa-analisa dari seseorang yang lagi hijrah nih.
Nanti kita tulis ya, beneran ya. Konspirasi PDD ngelamar MK hijrah. Bener loh. Nggak apa-apa dong. Hijrah ini dari pengamat gaya hidup jadi pengamat politik. Artinya gini, kan misalnya gini, PDD itu kan sebagai seorang musisi, public figure ya gitu kan, dia punya kendali kekuasaan kan, pasti. karena dia terlibat dengan punya link yang itu juga punya pengaruh suara yang besar. Kita sebut aja misalnya itu siapa sih nggak kenal PDD di sana gitu. Di White Party, gila itu artis-artis papan atas semua ada di sana misalnya gitu. Saya nggak usah sebut satu, di berita pasti udah disebut lah gitu. Nah, ini kan misalnya gitu, kalau kaitannya sama dukungan, maka bisa jadi misalnya kayak gini, kalau misalnya itu akan menjadi black campaign bisa aja gitu. Terbukti misalnya pernah hoax tuh kan. Misalnya salah satu lawannya si Kamala Harris, tiba-tiba ada fotonya sama PDD gitu kan. Padahal itu hoax. Nah itu udah kelihatan tuh. Bagaimana kemudian orang membuat black campaign seolah-olah bahwa Kamala Harris itu ada hubungan sama PDD gitu. Untuk biasa suaranya jelek karena ternyata itu hoax gitu. Nah itu udah kelihatan bahwa disengaja atau tidak, ya kayak tadi konspirasi politiknya 1000 kemungkinan bisa terjadi gitu. Tiba-tiba muncul Leonardo DiCaprio, ini suaranya kemana nih? Misalnya gitu kan. Kalau tiba-tiba dia berani speak up memilih salah satu paslon misalnya, itu bisa jadi beda gitu. Kalau mau dilariin ke sana ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga kalau di kita itu misalnya kan ada ini ya, ada pengalian isu. Biasanya kalau lagi pemerintah lagi fokus apa gitu ya, terus lagi ramai banget gitu, biar ada pemecah gitu ya, biar ada yang tidak terlalu fokus pada satu persoalan, dimunculkanlah berita baru gitu yang bisa memecah perhatian orang gitu. Kita nggak tahu ya itu apakah di sana ada pola-pola seperti itu. Tapi biasanya sih pasti ada sih ya. Tapi yang menjadi ini adalah bonusnya. Tingkat levelnya, kayak orang makan ini nih, makan cabai nih. Lu suka level berapa nih? Pesasek levelnya level 1. Oh, gitu-gitu doang. Terus PDD ini level berapa gitu. Ternyata di levelnya udah level ajaib nih. Kita nggak tahu. Ada level ajaib. Gue bilang levelnya level overdosis. Kalau misalnya di rumah PDD itu bunkernya itu menjadi salah satu aktivitas dijadiin sebagai salah satu tempat pesta seks gitu. Di kita 10 tahun yang lalu aku udah nulis ada rumah di Jakarta punya basement jadiin tempat begituan, partai seks. Itu ada di Jakarta. Itu 10 tahun yang lalu gitu.